Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Villa sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Ngobrol Bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, seperti di episode sebelumnya, Dr. Asep sudah berjanji kepada kita semua untuk melanjutkan nih dok, pembahasan episode sebelumnya terkait dengan diabetes di usia muda nih dok. Iya. Nah, untuk episode kali ini kita masih ditemani oleh Dr. Asep. Teman-teman sekalian, bersama juga dengan saya masih akan membahas terkait dengan diabetes usia muda. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah bahas nih dok. Ketika usia muda inilah kita masa berinvestasi untuk sehat kita di akan datang. Tidak semua yang manis itu kadar gulanya tinggi. Ya, buktinya manis nggak? Saya manis nggak? Manis dok. Manis. Gula saya normal kan? Iya. Siap. Tidak semua yang manis gulanya itu tinggi. Gitu. Gula stevia misalnya ya, tadi yang tidak mengandung glukosa. Oke ya? Itu gula stevia tuh terbuat dari apa dok? Terbuat dari tumbuhan seperti rumput-rumputnya yang disebut stevia. Bukan Stefani. Iya siap. Bukan, ya. Bukan juga Stefan. Tapi stevia. Oke? Biasanya kan dari tebu dok ya? Ya, Itu itu yang mengandung glukosa banyak. Oh gitu. Ya, Oke, siap, contoh. siap. Wih. Gitu ya. Jadi teman-teman, pakailah pemanis yang memang glukosanya itu rendah, tapi bukan golongan dari zat kimiawi sebut aspartam dan kawan-kawan. Oh gitu. Pakailah yang dari tumbuh-tumbuhan. Kalau madu dok? Madu juga bisa. Glukosanya rendah juga itu dok? Glukosanya itu yang disebut madu itu glycemic index-nya yang rendah. Glukosanya itu tetap ada. Tetap ada. Ya. Cuman aman juga kalau dikonsumsi banyak gitu. Lebih aman daripada gula tebu. Oh gitu. Ya. Walaupun manis banget. Walaupun manis banget. Karena- Semanis hatiku. Oh, iya. Oke. Karena kadar glukosanya itu bukan didapat dari manis atau enggaknya ya? Jadi yang namanya manis tidak selalu sebanding dengan tingginya kadar gula. Sudah dibilang, saya kan manis tuh. Siap. Tapi gula saya dah normal, nggak tinggi. Ya, Benar, artinya benar. sahabat-sahabat semua, pakailah memang pemanis yang rendah glukosa. Oke, jadi itu rumus yang keempat kan ya? Yang pertama, kedua, ketiga udah. Nah, yang selanjutnya, tadi kan antioksidan. Antioksidan. Ya, oke. Yang selanjutnya yang harus kita dalami adalah bagaimana kita mempunyai kejernihan dan ketenangan berpikir di dalam hati. Kejernihan berpikir dalam hati, ketenangan di dalam jiwa. Kenapa? Setengah penyakit diakibatkan oleh galau tingkat dewa. Galau gitu ya, siang malam kadang mikirin itu puguh teh, Iya, benar-benar. mikirin mantan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang satu belum jadi, yang satu jadian juga enggak, macam-macam. Benar. Ya, jadi kegalauan itu menurunkan sistem imun bisa sampai setengahnya. Stres lah ya dok. Ya, stres. Jadi penyakit yang paling banyak itu kan 3 penyakit jiwa itu ya. Ada stres, Stres. ada depresi, sama cemas. Anxiety, kecemasan. Dan itu merupakan biang investasi penyakit. Juga ya. Bagaimana caranya? Nah, inilah rumus yang sudah tidak mungkin dibantahkan lagi. Alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd itu ya. Ya. Jadi sebetulnya hati manusia itu akan tenang, akan tentram jika zikir. Jadi bagaimana zikir itu menjadi keseharian kita? Jadi zikir itu, zikir yang terdalam adalah pemaknaan. Coba seperti ini ya. Ketika misal kita melihat sebuah fenomena, contoh, kita keluar bangun pagi menghirup napas segar. Ya. Ketika napas segar itu dibarengi dengan zikir, yang terjadi apa coba? Ya Allah, terima kasih. Engkau telah masukkan udara lewat saluran napas kami. Engkau telah keluarkan udara dalam napas kami. 14.400 liter per hari engkau sediakan udara bagi diri kami. Cuma-cuma. Gratis. Beda dengan wifi. Ya. Wifi itu kadang-kadang di sini ada areanya, di sini nggak ada. Coba kalau Allah jahil suatu waktu, udaranya cuma ada di sini bro. Cuma ada di sini bro, sesuai dengan wifi ya. Maka ketika kita sesak, lomba-lomba mungkin ke arah di mana nih orang yang ada udaranya. Lari kita ke sana. Coba, Allah kan baik banget. Benar-benar. Ketika kita ngafe, udara ada. Ketika kita ngopi, udara ada. Ya, Betul. ketika kita jalan, ketika kita tidur, udara ada. Udah tersedia. Betapa baiknya Allah bagi kita, coba. Allah. Ya, ketika kita menghirup oksigen, kan katanya kita menghirup oksigen ya. Ya, 21% di alam ini kan oksigen. Ya, kita tidak tahu dari tumbuhan yang mana oksigen itu ada. Betul. Apakah dari zat hijau yang ada di sini
Apakah zat hijau yang ada di laut atau di mana kita nggak pernah tahu. Iya. Allah kirim aja, tahu-tahu datang aja ke kita ya. Nggak pernah nge-WA dulu. Wahid. Ini oksigen yang kamu hirup ini kiriman dari Pangandaran loh. Bawa-bawa ikan dikit. Enggak kan? Sebab apa coba? 51% oksigen yang ada di atmosfer ini dihasilkan oleh lautan. Ya, dari fitoplankton, makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak kita pernah anggap sebelumnya. Masya Allah. Kan baik banget Allah sama kita. Coba, udara oksigen yang kita dapat dari mana? Kiriman dari mana nih? Oh, ini mah dari Laut Jawa kali. Kenapa? Ikan asinnya agak terasi enggak kan? Oh, ini mah dari Pangandaran enggak. Nah, itulah zikir yang saya maksud. Ketika kita ingat, ketika kita bernafas, ketika kita menghirup nafas, itulah zikir. Ketika ingat sama Allah, maka timbul ketenangan di sana. Oke ya? Oke. Apalagi zikir? Misalnya kita begini. Suatu saat, hujan. Wah, hujan, gak bawa jas hujan, kemudian kehujanan, ban bocor lagi. Apa yang dilakukan? Menurutkan A. Pergi ke tambal ban. A. B. Mengeluh. C. Ngiuhan apa? Berteduh. Atau apa? Ketika terjadi seperti itu, maka respon kita bisa beda. Ketika kita merespon dengan framing positif, maka ya Allah terima kasih sekarang hujan. Ternyata licin, ternyata gelap. Telah engkau bocorkan ban saya. Mungkin dengan bocor ban ini engkau titipkan keselamatan. Betul. Atas doa-doa mungkin dari orang tua, atas doa-doa mungkin dari para mantan, atas doa-doa mungkin dari orang terkasih kita. Ya Allah selamatkanlah Kang Asep tersayang. Kan bisa begitu kan? Betul. Maka dibocorkan Allah ban saat itu. Ketika kita memaknainya itu sebagai zikir, maka terima kasih, alhamdulillah ya Allah, terima kasih bannya dibocorkan. Semoga ini menjadi wasilah keselamatan. Bagaimana jadinya kalau kita terus berjalan dalam kegelapan, jalan yang licin, hujan gede. Terima kasih ya Allah. Bisa kan seperti itu? Sangat banyak bisa. juga yang kesel, malah kesel ya. Ya, udah tergantung kehujanan, responnya. Bocor udah lagi. basah, bocor lagi, mana duit nggak ada. Kartu ATM kosong gitu ya. Dan emang bisa juga kosong. Malah ditendang motornya. Dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, pemaknaan zikir bukan hanya masalah apa yang diucap dalam lisan, tetapi memaknakan semua kejadian, itu ya, bukan hanya kejadian yang dilihat, tetapi ada apa di balik kejadian itu sehingga kita nyadar bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, bahwa hikmah di balik itu sangat besar. Begitu Kang Wahid. Siap. Jadi memang sebetulnya ya hal-halnya itu dekat banget dengan kita ya, Dok ya. Kalau kita ingin bagaimana menanggulangi tadi diabetes itu ternyata nyambung kemana-mana Dok ya, mulai dari gaya hidup. Karena manusia itu jangan dipisahkan satu sama lain. Manusia itu terdiri dari jasad, terdiri dari kolbu, terdiri dari jiwa. Andai kata kita menangani penyakit apapun hanya dalam masalah fisik, maka dengan jiwa yang kacau balau, dengan hati yang gelisah, akan terjadi gangguan pada fisik, psikosomatik namanya itu. Ya. Jadi nyambung, begitu Kang Wahid. Dok ya. Ya, bukan disambung-sambungkan. Dan memang itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya. Tidak hanya bagaimana kita mengatur kehidupan kita secara konsumsi tadi ya, Dok. Ya. Mulai dari harus menjaga pola makan, menghindari ini, terus makan yang ini. Tapi juga yang salah satu hal yang penting adalah bagaimana jiwa juga, Dok ya. Iya. Jiwa juga harus diperhatikan situ. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman sekalian pembahasan kita bersama Dr. Asep ini terkait dengan menanggulangi atau mengatasi diabetes sejak muda, Dok ya. Karena diabetes itu tidak selalu dirasakan saat itu juga, tapi investasi gitu, Dok ya. Investasi. Kebanyakan dirasakan di masa tua. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Harapannya teman-teman tidak pernah puas dengan pembahasan kita kali ini, makanya teman-teman silakan ajukan pertanyaan atau apa lagi yang perlu dibahas bareng dengan Dr. Asep ini seputar kesehatan. Ya, silakan komen di bawah ini ya nanti ya. Di bawah nanti ya. Nanti kita akan jawab. Siap dong. Mas Wahid yang jawab. Saya yang jawab. Nggak apa-apa, nanya dulu ke saya. Oke. Itulah sekali. Iya. Nah itu teman-teman sekalian, semoga suka dengan video ini. Terima kasih Dr. Asep yang sudah sharing bareng kita semua. Ini jadi pelajaran juga buat saya juga nih, Dok ya. Ternyata makanan yang tadi yang dekat banget sama kita itu bisa membantu kita juga ya menjaga kesehatan. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah nonton video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Bagi yang belum langganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Dr. Asep. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa Sobat Pilar sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.